Selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari di renungan kita di hari Minggu Pekan Paskah yang ke-7 pada hari Minggu Komunikasi. Tema yang diambil untuk tahun komunikasi dunia ini adalah kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Di dalam pesannya, Paulus berpesan, di atas segalanya, hati adalah tempat terdalam perjumpaan kita dengan manusia. Hati. Karena itulah yang membedakan kita dari teknologi. Itulah yang membedakan kita dari binatang-binatang. Kalau manusia tidak punya hati lagi, manusia akan menjadi seperti robot yang tidak punya perasaan. Yang dia pentingkan cumalah outcome. Ketika manusia tidak punya hati lagi, dia menjadi otoriter. Dia menjadi tidak punya perasaan dan tidak mau mengerti dan tidak mau tahu tentang perjuangan, tentang kesulitan yang dihadapi sesama. Tema yang diambil sebagai Hari Komunikasi Sedunia yang ke-58 ini menjadi amat penting di tengah kemajuan teknologi saat ini, di mana kecerdasan artifisial itu menjadi luar biasa. Misalnya, sekarang sudah ada robot yang bisa berbicara, yang bisa berkomunikasi. Robot yang bisa membersihkan rumah jauh lebih efisien daripada manusia. Robot ini tidak ada perasaannya. Robot ini bekerja sepanjang waktu yang kita mau. Robot ini sangat efisien. Dan karena itu, saya yakin di masa depan ini, banyak pabrik-pabrik akan kehilangan pekerja-pekerja. Pekerjaan yang tadinya bisa dijalankan oleh 3, 4, 5 orang, mungkin bisa dijalankan oleh cuma satu robot saja. Pertanyaannya, yang kita cari sebenarnya dalam hidup ini, uang? Atau yang kita cari dalam hidup ini adalah manusia yang punya hati? Dunia ini sudah penuh dengan robot, penuh dengan manusia-manusia yang tidak punya hati dan perasaan. Bacalah saja pada medsos bagaimana orang dibully untuk satu kesalahannya. Seolah-olah cuma dialah yang bersalah, sementara kita tidak. Kita bisa lihat misalnya dalam beberapa kasus akhir-akhir ini. Bahkan kesalahan orang itu dibuat lagu, dibuat dansa, dan dibuat bahan tertawaan dan ejekan. Di mana nilai dan harga diri seorang manusia? Apakah karena ketika seorang manusia bersalah, lalu dia akan salah selama-lamanya, lalu dia tidak perlu diberi kesempatan lagi? Dan hal ini bukan hanya terjadi di dunia profan, tetapi juga dalam dunia kehidupan umat beragama. Kesalahan seorang pastor, seorang pendeta, atau mungkin seorang kiai dibesar-besarkan, seolah-olah dia satu-satunya orang bersalah di dunia ini. Karena bacaan hari ini itu amat indah. Karena bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat pada kedalaman hati manusia. Dalam bacaan pertama, ketika para rasul memilih seseorang untuk menggantikan posisinya Yudas Iskariot, syaratnya cuma satu, bahwa orang itu mengalami berjalan bersama para rasul dari permulaan pembaptisan sampai pada akhir hidup Yesus. Lalu dipilihlah 2 calon, Yustus dan Matias. Tetapi dalam pemilihan itu, Petrus mengajak para rasul dan umat sekalian untuk berdoa kepada Bapa.
Dan dalam doanya dia bilang, Tuhan, Engkau yang mengenal hati mereka. Engkau yang mengenal hati mereka. Hati itu menjadi penting. Karena itu kita harus selalu menjaga hati kita. Supaya hati kita itu tidak dipenuhi dengan kebencian, dengan kekotoran, dengan kenajisan, dengan kecemburuan, dengan kemarahan. Hati ini perlu damai. Dan hati ini hanya bisa berdamai dan bisa menjadi damai ketika hati ini tahu bahwa dia dihargai, dia dihormati, dia disayangi, dia diterima apa adanya. Hanya dengan demikian hati ini semakin berkembang. Hanya dengan demikian hati ini akan mampu mencintai kembali. Makanya ketika Tuhan minta supaya kita mengampuni orang lain, bukan soal mengampuni orang lain, tetapi lebih untuk membebaskan hati kita dari dendam dan amarah, dari kekecewaan dan sakit hati, supaya ada ruang yang lebih besar bagi kita untuk mencintai. Makanya kalau kita berbicara tentang komunikasi dunia, dalam tantangan di era artifisial ini, tantangannya adalah membuat manusia tetap manusia yang punya hati. Dan karena manusia itu punya hati, dia harus pertama-tama menempatkan manusia di tempat yang utama. Bahwa uang dan segala sesuatunya tidak boleh sampai mengorbankan manusia, apalagi merendahkan harkat dan martabatnya. Dan hari komunikasi dunia ini kita diajak untuk melihat manusia sebagai anak Allah, sebagai bagian kehidupan yang menjadi pesan, yang menjadi doa dari Tuhan sendiri. Manusia itu begitu penting, dan kebersamaan manusia itu menjadi begitu penting, sehingga Yesus mendoakan manusia itu supaya mereka bersatu. Supaya mereka bersatu. Itulah doa Yesus. Bukan hanya kita yang menjadi pengikut Kristus bersatu, tetapi seluruh dunia bersatu. Bersatu dalam apa? Bersatu hati. Karena hanya dengan hati kita bisa bersatu. Hanya dengan hati kita bisa mengampuni. Hanya dengan hati kita akan mampu memberi kesempatan kepada orang lain. Hanya dengan hati akan membuat kita merundukkan kepala dan tidak cepat-cepat menghakimi orang lain. Karena hati itu gampang meleleh. Hati itu gampang terenyuh. Karena hati itu mampu merasakan dan bahkan mampu mendengarkan kata penderitaan orang yang tak terucap. Cuma, dan karena itu hati ini tidak punya agama. Hati ini tidak punya bangsa. Hati ini tidak punya kewargaan. Karena hati ini universal. Karena hati ini milik Tuhan sendiri. Makanya gambaran Yesus sering digambarkan sebagai seorang dengan hatinya yang terluka, yang siap dilukai demi sesama. Makanya kalau kita mau ngomong tentang komunikasi dunia, hari komunikasi, kita ngomong tentang hati ini. Jagalah kata kita, jagalah sikap kita, supaya jangan sampai kita menjadi alasan untuk hati orang lain terluka. Ingat, hati itu adalah tabernakel Allah sendiri. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.